Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Create Up. Ini berbincang mengenai satu hal yang kayaknya cukup menarik di Create Up pagi hari ini adalah informasinya sebagai berikut. Startup health tech asal Indonesia yaitu Fit Happy memberikan pengumuman bahwa mereka telah mendapatkan pendanaan awal dari East Venture dengan partisipasi dari sejumlah investor lain. Dan Fit Happy akan mengalokasikan dana barunya tersebut untuk meningkatkan aplikasi dan juga pembangunan fitur inti, meningkatkan analitik kesehatan holistik, mengembangkan toko Fit Happy, serta untuk menemukan pasar yang cocok untuk produknya. Sebagai penyedia solusi kesehatan holistik yang menyeluruh, Fit Happy tengah berupaya untuk menenangkan pasar kebugaran dan juga kesejahteraan digital di Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai nilai 2,23 miliar dolar Amerika pada tahun 2027. Upaya ini juga akan turut dilakukan dengan penyediaan layanan kesehatan yang dipersonalisasi dengan biaya terjangkau dan mendorong orang untuk membeli produk makanan dan minuman sehat di toko Fit Happy. Ya, solusi kesehatan yang ditawarkan ini mencakup solusi untuk mengubah kebiasaan makan, olahraga, perhatian, produktivitas, dan gaya hidup sehat yang menjadikan manusia menjadi lebih sehat, bahagia, dan produktif. Di mana perusahaan juga menyediakan aplikasi pembinaan kesehatan yang memungkinkan pengguna mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu mereka untuk meningkatkan kebiasaan makan, kebiasaan latihan fisik, kebiasaan fokus, dan kebiasaan produktivitas. Oke, ini tuh menjadi idaman bukan cuma untuk wanita tetapi juga kalangan pria. Mencapai berat badan ideal kali ini udah bisa lewat startup. Betul sekali, dan untuk berbincang mengenai hal tersebut, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Imam Prabowo. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Fit Happy. Apa kabar Mas Imam? Baik, fit dan happy. Fit dan Happy, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semangat sekali di Hari Sumpah Pemuda hari ini begitu ya, apalagi kita membahas mengenai upaya supaya kita masyarakat Indonesia punya gaya hidup yang sehat. Nah ini kalau ngomongin soal Fit Happy sendiri, bagaimana Anda melihat kebutuhan masyarakat Indonesia akan aplikasi gaya hidup sehat, Mas Imam? Ya, kalau dari kami melihat bahwa hidup sehat dan bahagia itu adalah hak segala bangsa ya, segala orang. Manusia tuh pengen hidup sehat dan bahagia, apalagi yang pengen dicari kan. Nah, tapi penetrasi internet itu di Indonesia juga udah tinggi gitu, 53% populasi Indonesia itu sudah menggunakan internet. Tetapi penggunaan mobile health app itu masih rendah sebenarnya. Karena sebenarnya mungkin banyak orang Indonesia yang merasa bahwa mayoritas solusi yang ada di pasar di App Store atau Google Play itu masih sangat painful. Contohnya misalnya solusi-solusi yang terkait sama kalori counting gitu. Jadi kita masukin data makanan, data snack, terus kita nanti kehitung kalorisnya. Tapi sekali kita udah males-malesan, misalkan kita lagi minum boba atau apa, itu langsung berantakan segalanya gitu. Jadi nanti analitik itu jadi nggak benar dan analisnya jadi salah gitu. Atau mungkin misalnya solusinya terkait sama meal plan, resep-resep makanan sehat. Nah itu juga cocoknya hanya untuk orang-orang yang suka masak atau bisa mengontrol orang yang lagi masak di rumah. Tuh. Nah dan juga banyak resep-resep yang sifatnya western, nggak localized seperti masakan-masakan di Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh butuh solusi yang jauh lebih mudah dan lebih aplikatif. Oke, sejauh mana Fit Happy bisa memberikan solusi-solusi tersebut? Ya, jadi Fit Happy kita berusaha untuk membentuk habit dari habit diet, olahraga, mindfulness dan juga hidup produktif gitu. Jadi kita mencoba untuk simplify everything, nggak perlu ngitung-ngitung kalori yang secara detail, cukup dengan sense of calories aja. Terus nggak perlu juga masak-masak di rumah, kita bentuk habit aja. Jadi kita berusaha untuk membentuk habit mindful eating dan juga olahraga secara rutin. Oke, ini menarik ya. Memang bagaimana sebetulnya dengan menggunakan teknologi sendiri ini dapat membantu masyarakat untuk bisa mencapai target untuk gaya hidup yang sehat begitu. Nah ini caranya seperti apa? Dengan cara apa? Artinya mekanismenya apa? Fitur-fitur yang ada di aplikasi Fit Happy ini apa saja yang dapat membantu masyarakat punya gaya hidup yang lebih sehat, Mas Imam? Ya, jadi metodenya di Fit Happy kita coba kurate ribuan jurnal internasional. Kira-kira habit-habit
atomic habit apa sih yang bisa gampang diaplikasi. Contohnya salah satu habitnya adalah minum 1 gelas air putih sebelum makan. Nah, itu kita akan mengkonsum zero calories karena mineral water itu zero calories. Tetapi kita akan memanipulasi sinyal kenyang dalam tubuh karena kita tuh baru bisa merasa kenyang setelah 20 menit setelah ada bahan makanan masuk di lambung kita gitu. Nah, dengan satu habit minum air putih itu aja udah bisa sangat powerful untuk membiasakan kita makannya lebih sedikit. Nah, contoh lain misalnya gosok gigi di jam 7 malam, jangan makan malam lagi setelah makan malam jam 7 malam kayak gitu. Atau juga misalnya habit-habit yang terkait sama produktivitas, misalnya belajar hal baru setiap hari, atau gimana kita say good things to your boss gitu. Jadi kita juga berusaha supaya hidup itu tuh bukan cuman sekedar diet atau olahraga aja, tapi juga secara general kita juga bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang yang lebih fun di kantor dan juga lebih produktif. Oke, fitur-fitur yang ada di Fit Happy itu apa saja? Ya, fiturnya ada habit challenge, jadi ada habit baru yang perlu kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu akan ada habit challenge baru dan itu bisa dipersonalisasi. Kalau ada orang yang berpenyakit diabetes atau memiliki riwayat diabetes dari keluarga, maka habit challenge-nya juga berubah karena habit orang-orang yang seperti itu membutuhkan personalisasi. Nah, selain itu ada konsultasi dengan coach juga karena untuk membentuk habit actually easy to say tapi untuk bisa konsisten tuh sulit sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya butuh professional help yang bisa reminder dan juga nge-track bagaimana progres habit kita oleh coach. Coachnya itu dari nutritionist dan personal trainer. Dan juga ada Fit Happy Store. Jadi dari konsultasi bersama coach, customer juga akan coba di shifting habit makanannya menjadi makanan yang lebih healthy dan bisa langsung belanja di Fit Happy Store. Oke, siapa saja Mas Holistic Diet Coach dan expert yang bergabung dalam Fit Happy? Ya, di Fit Happy itu yang day to day akan melayani customer adalah nutritionist dan juga personal trainer. Tetapi yang memberikan advice ke coach, yang melatih coach dan juga membentuk desain rancangan Fit Happy itu, kami bekerja sama dengan psikolog, dokter gizi, internis dan juga ahli di bidang neuroscience dan neurobehavior. Oke, sekarang tuh lebih enak gitu ya Wiki ya, ketika misalnya saya kebutuhannya adalah saya kayaknya harusnya nurunin badan tuh. Bisa ngecek langsung harusnya tuh gimana, tips-tipsnya tuh bagaimana lewat Fit Happy ini ya, lebih praktis. Ya, dan kita masih ada banyak pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada Mas Imam. Mas Imam, mungkin Anda bisa share sedikit, ada success story nggak yang bisa di-share begitu ya, soal user yang kemudian menggunakan aplikasi Fit Happy, dari misalnya dia ingin menurunkan berat badan, begitu kemudian menjalankan program yang ada, yang disediakan, itu bisa sukses ternyata. Itu mungkin Anda bisa share. Oke, jadi Fit Happy sebenarnya baru launch 3 bulan ya, tapi ternyata alhamdulillah banyak banget testimoni yang sukses. Salah satunya contohnya ada seorang pilot yang dia itu merasa overweight dan dengan adanya Fit Happy, dia sebenarnya udah fitness sebelumnya, tapi setelah ada Fit Happy dikombin dengan diet, justru penurunan berat badannya drastis gitu. Jadi sebulan itu bisa turun 7 kilo, tapi after 3 bulan memang ini ya turunnya akhirnya 9 kilo gitu untuk bisa maintain penurunan berat badannya. Dan itu bisa membantu dia juga untuk lebih produktif dan bisa ini ya membantu karirnya karena kan kalau pilot itu kalau nggak sehat dia bisa di grounded gitu ya. Dan juga macam-macam ada apa ya womanpreneur juga yang dia merasa lebih fokus dan lebih glowing gitu karena dia masih muda ya metabolismenya terbentuk banget dengan hidup sehat. Dan akhirnya dia juga lagi skincare dan itu membantu banget kombinasi antara skincare dan hidup sehat itu bisa membantu acne recovery-nya lebih baik. Oke, jadi di situ kita bisa mendapatkan tips-tips gitu ya. Dan ada nggak sih pengukuran agar kita tuh selalu konsisten misalnya? Ya, jadi kalau di Fit Happy itu 90% active usersnya tuh berhasil nurunin berat badan dan fatnya. Rata-rata turunnya tuh 2,4 kilo. Dan di Fit Happy itu kita juga bukan cuma fokus ke berat badan aja, tapi juga kehidupan secara umum gitu. Jadi kita nge-track happiness, productivity,
dan juga sex life juga di app gitu. Dan juga selalu ditanya juga bersama coach dan bisa ngobrol tips-tipsnya seperti apa. So far kita 91% users itu merasa lebih happy dan juga 88% merasa lebih produktif. Oke, untuk melakukan kurasi terhadap coach-nya sendiri itu seperti apa, Mas Imam? Ya, jadi dari coach-coach kami itu semuanya lulusan sarjana gizi dan olahraga minimalnya, dan kami juga melakukan seleksi ketat karena kita sadar bahwa untuk menjadi coach yang menarik itu membutuhkan soft skill yang sangat bagus ya. Jadi kita kan ingin memotivasi customer untuk bisa hidup sehat, maka dianya juga harus ngasih contoh, ngasih wawasan yang luas tentang pergaulan yang ada di kota-kota besar juga gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang brand-brand yang healthy itu juga mereka sadar gitu, dan eh, juga memiliki kemampuan problem solving yang easy. Jadi mungkin kalau misalnya contoh nutrisionis tuh pada umumnya merekomendasikan the best healthy snack adalah buah. Tetapi kalau kita mau change dari keripik kentang jadi buah itu kayak terlalu jauh, sehingga kayak kita harus ada shifting habitnya yang cukup panjang gitu. Oke, sejauh ini user di Fit Happy sudah berapa banyak dan sudah berapa lama berdiri? Kita itu mulai membuat app dari bulan April tahun ini, dan launchnya di bulan Agustus. Dapat pendanaan di bulan Mei. User VTP saat ini 4.000 users, paid usersnya ada ratusan, dan juga ada beberapa company yang tertarik untuk menggunakan Fit Happy. Oke, untuk bisa menikmati semua fitur yang ada di aplikasi Fit Happy, harus bayar nggak, Mas Imam? Atau ada free trial-nya? Ya, jadi aplikasinya itu di Habit Challenge-nya itu ada free trial untuk 1 bulan, dan juga kita juga sering ada promo free konsultasi 2 kali bersama coach, free. Tetapi memang karena untuk hidup sehat itu membutuhkan keseriusan, maka memang ada biayanya untuk bisa serius gitu ya, menurunkan berat badan dan hidup sehat. Tapi biayanya itu memang apa ya, rendah sih, bisa dibilang lebih affordable dibandingkan solusi-solusi yang lebih Berapa advance. range-nya, Mas Imam? Kita bisa hidup sehat mulai dari 100.000 sampai 400.000 per bulan. Oke, masih reasonable lah ya kalau kita memang pengen fit, dan juga yang terpenting itu adalah happy. Karena terkadang kalau kita ingin menurunkan berat badan, mau nge-gym takutnya nggak konsisten, pengalaman ya di saya. Kemudian juga kan harganya mungkin lebih mahal, tapi mungkin ada olahraga-olahraga kecil setiap hari yang bisa kita lakukan dan habit yang bisa kita kurangi dengan guidance dari Fit Happy. Betul sekali. Mas Imam, target setelah pendanaan ke depan seperti apa untuk Fit Happy? Ya, dari Fit Happy kita lagi improve ini ya, metodologinya juga, dan sedang diproses paten juga. Jadi kita menciptakan metode baru, tapi juga kita semua ide-ide itu udah banyak banget sudah di kepala, tapi execution-nya untuk membuat app yang lebih baik, untuk bisa melatih coach lebih baik lagi, itu juga jadi challenge. Dan juga harapannya 5 tahun ke depan bisa digunakan oleh jutaan users dan bisa lebih membuktikan bahwa Fit Happy itu bukan cuma untuk nurunin berat badan aja gitu seperti solusi lain, tapi juga bisa ningkatin produktivitas juga. Supaya Fit Happy bisa kontribusi menciptakan SDM unggul seperti visi di pemerintah kita punya. Baik, ya Mas Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Fit Happy. Sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you. Oke, itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan ini kan adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda Wiki di Ya. tahun 2022 ini. Kamu mau memperingatinya, menandainya dengan ada sumpah baru nggak? Komitmen baru lah gitu. Komitmen baru, kerja lebih keras karena cicilan makin banyak. Oke. Kalau saya Itu kayaknya berarti targetnya untuk diri sendiri gitu ya. Kalau kamu gimana berarti resolusinya? harus fit, happy, dan Ya. kantongnya juga terisi gitu Ya, ya. betul. Oke, Harus setuju ini. balance, harus Setuju, balance. setuju. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast hari ini. Semoga perbincangan yang kami hadirkan selama kurang lebih 1,5 jam bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prista Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.